Ayolah cantik. Sinta! Lepaskan aku, bajingan! Diam. Ibu! Sinta! Lepaskan ibuku! Lepaskan aku! Bajingan kau! Aku akan melenyapkanmu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sialan kau. Ayah! Lepaskan aku! Ibu! Ibu! Sinta! Sinta, jangan! Jangan! Sinta! Ibu! Ya, sayang sekali. Dia mati dengan mudah. Padahal aku belum cukup bersenang-senang. Bangsat! Ibu! Ayo jalan. Sinta. Karim! Ayah, ayo ke ibu kota dan balas dendam. Jangan. Pergi di waktu sekarang. Sama saja bunuh diri. Apa kami cuma bisa lihat kematian ibu yang tragis seperti ini? Pergilah. Warga Lasib itu berkuasa. Kau cuma cari mati kalau pergi ke Jimbara sekarang. Kalau ayah nggak mau pergi, biar aku yang pergi. Ayah takut pada mereka, tapi aku enggak. Omong kosong. Balas dendam biar ayah, kakak perempuan dan kakak laki-lakimu yang urus. Kau gak usah ikut campur. Kenapa? Kenapa? Kau tanya kenapa? Soalnya kau cuma sampah dengan inti cakra yang sudah rusak. Kau cuma sampah yang gak bisa belajar seni bela diri selamanya. Aku bukan sampah. Ayah, aku bisa membalaskan dendam ibu. Kenapa kau mau balas dendam? Kau mau cari mati. Mulai besok, Chris akan dikurung di Pondok Jerami dan gak boleh keluar. Tenang saja, Pak. Aku akan menjaga Chris dengan baik. Chris, perkara balas dendam, biar kami saja yang urus. Ayah dan kakakmu cuma berharap supaya kau bisa hidup dengan tenang. Ayah, aku akan buktikan. Kalau aku bukan sampah, kematian ibu akan kubalaskan dengan tanganku sendiri. Ini adalah tubuh pedang bawaan. Aku sudah lama menjadi pertapa dan nyaris menyerah untuk mewariskan pedang. Akhirnya, aku menemukan pewaris. Chris, apa kau mau belajar ilmu pedang dariku? Ilmu pedang. Siapa yang bilang kau gak bisa belajar ilmu pedang kalau inti cakra rusak? Master, muridmu memberi hormat. Cepat berdiri. Pedang datanglah! Awas! Chris, kau sudah bisa turun gunung. Tapi waktu turun gunung, ayahku bilang kalau nggak akan menganggapku sebagai anaknya lagi. Sekarang waktunya untuk membalaskan dendam ibumu. Perjalanan turun gunung sangat berbahaya. Pedang kencana ini akan memberimu perlindungan dan mulai hari ini kau adalah dewa pedang. Master,
Kau harus ingat, kau nggak boleh menghunuskan pedang kecuali situasinya memang memaksa. Aku akan patuh pada ajaran Master. Pergilah. Ayah! Ayah, keluarga Lingga gak mau menikahkan putri keluarganya, Wanda. Tommy, ayah sudah kirim orang buat menculik Wanda. Kalau ada yang berani menentang keluarga kita, berarti mereka sudah bosan hidup. Yeah! Kakak? Kak Zidan, siapa kau sebenarnya? Ikutlah denganku, dan kau akan tahu. Gawat. Awas! Mundur! Cepat! Senior, terima kasih atas bantuanmu. Aku belum tahu siapa namamu. Jangan panggil aku senior. Kau bisa panggil aku. Kakakku belum tahu identitasku sekarang. Sandy Eureka. Aku sama sekali nggak tahu Kak Sandy mau pergi kemana. Aku belum punya tujuan. Oh. Pasti kau kesepian kalau bepergian sendirian. Bagaimana kalau kau ikut aku? Kembali ke Mansion Lunar. Kau adalah penyelamatku. Oke. Bagus, kalau ayahku tahu ada master sehebat Kak Sandy, dia pasti akan merasa sangat senang. Ayah, Ayo semuanya siap-siap apakah aku berangkat. bisa membuatmu senang? Sinta, aku sudah lama menyiapkan hari ini. Selama 8 tahun. Aku sendiri yang akan memenggal kepala si Karim itu. Ayah, keluarga Lasim mengumumkan kalau mau menikahi Wanda besok. Kita akan pura-pura menyambut mereka dan menunggu kesempatan untuk melenyapkan mereka. Masalah ini, kau yang urus. Baik. Ayah, aku pulang. Wanda. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa. Orang ini... Ayah, biar aku kenalkan. Dia Sandy. Kalau dia nggak menyelamatkanku kemarin, ayah nggak akan bisa melihatku hari ini. Terima kasih, Sandy. Kau sudah menyelamatkan putriku. Jangan sungkan. Aku nggak layak dipuji olehmu. Ayah, jangan kaku seperti itu. Kak Sandy adalah pahlawan asli di dunia seni bela diri. Kekuatannya nggak kalah hebat dari ayah. Ayah! Gawat, ayah nggak bisa menghindar. Pak Tony memang seorang ahli seni bela diri. Sandy, kau masih muda dan hanya kalah beberapa langkah dariku. Aku merasa terhormat karena bisa mengenal pahlawan muda sepertimu. Pelayan, siapkan perjamuan. Ayo. Silakan. Kau luar biasa, Sandy. Kau benar-benar hebat. Karena sudah sekuat itu di usia yang masih muda. Aku benar-benar kagum. Pak Tony, jangan terlalu banyak minum. Kau sudah mabuk. Kalau nggak minum hari ini, aku nggak tahu apakah masih punya kesempatan untuk minum di esok hari. Aku punya putra yang umurnya 18 tahun, seperti dirimu. Tapi dia nggak sehebat dirimu.
Ayah, aku mau berlatih pedang. Kau nggak layak datang ke sini. Jangan suapi dia. Biarkan dia makan sendiri. Pak Tony, silakan beristirahat. Sandy, aku punya sebuah permintaan untukmu. Kalau besok terjadi insiden di sini, tolong pergilah ke Pondok Jerami dan bawa putra kecilku pergi. Ibu, Ibu, hari ini kami akan melenyapkan keluarga Lasim beserta pria itu. Tenang saja. Kami pasti akan melenyapkan Karim dan membalaskan dendam ibu. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan membuat keluarga Lasim menebus dosa dengan darah mereka. Di mana kalian? Cepat keluar! Kalian di mana? Ayo cepat keluar! Wah, mereka semua di sini. Hei, ayah mertua. Kenapa ekspresimu sangat muram di hari berbahagia ini? Ayo, tersenyumlah. Wanda, cepat keluar. Aku ingin bertemu denganmu. Pernikahan harus dilaksanakan. Wah, cantiknya. Ayo pergi. murid keluarga Lingga, bersiaplah. Murid keluarga Lingga. Mana bawahan? Kalian semua kemari. Jalan. Berlutut. Kakak ipar, apa mereka ini yang kau tunggu? Hah? Hah? Mana mungkin aku datang ke sini tanpa persiapan sama sekali. Aku tahu kalian keluarga Lingga mau melenyapkan aku dan ayahku buat balas dendam, kan? Aku sudah tahu. Pak Tobi, mereka mau diapakan? Bebaskan mereka. Aku akan ikut denganmu. Aku adalah dalang di balik semua ini. Kalau ada masalah, tangkap aku saja. Tangkap dia! Dia Juna. Selama ada orang di keluarga Lingga yang bisa mengalahkanku, kalian semua akan kubiarkan tetap hidup. Pak Tommy, buat apa repot-repot? Bahkan lebih mudah kalau kita melenyapkan mereka. Itu membosankan. Aku mau tunjukkan pada mereka kalau balas dendam yang mereka siapkan selama ini cuma sekedar lelucon di keluarga Lasim. Juna, hajar mereka.
Yosua! Yosua! Gak masalah. Yosua! 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 Sepertinya keluarga Lingga nggak sehebat itu, ya kan? Tommy, kurang ajar kau! Kalau keluarga Lingga sampai kalah lagi, aku akan bunuh 2 orang. Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Sandy, level sini bela dirimu masih di bawahku. Kalau aku mati hari ini, tolong jagalah putra bungsuku. Kemarin kau tanya, kenapa aku nggak mengakuinya? Sebenarnya, aku cuma mau dia hidup dengan tenang. Orang biasa sepertinya nggak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kau cari mati. Gawat. Oh, benar juga. Dulu kau pernah bilang kalau ada pecundang di keluarga Lingga. Siapa namanya? Chris, kan? Rumput harus dicabut sampai akarnya. Pergilah dan lenyapkan Chris. Supaya keluarga mereka bisa kembali berkumpul di akhirat sana. Sandy, cepat selamatkan Chris. Aku mohon padamu, cepat selamatkan Chris. Kenapa? Kau sudah jelas membencinya. Aku sengaja memarahinya dan gak peduli padanya. Aku cuma berharap dia bisa hidup damai dan gak terlibat masalah ini. Kalau besok terjadi insiden di sini, tolong pergilah ke pondok jerami dan bawa putra bungsuku pergi. Sandy, level seni bela dirimu masih di bawahku. Kalau aku mati hari ini, aku mohon tolong lindungi putra bungsuku. Di dunia ini, nggak ada ayah yang nggak sayang pada anaknya. Aku mohon padamu, selamatkan Grace. Jangan, ayah! Jangan! Hentikan! Chris adikku. Ayah, Sandy itu Chris. Grace, Kalau ada yang berani menindas keluargaku, aku akan membalasnya.
berkali-kali lipat. Siapa yang bilang keluargaku lemah? Ayah, Sandy itu Chris. 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 Kalau ada yang berani menindas keluarga, aku akan membalasnya berkali lipat. Kau Chris yang gak berguna itu. Kau sudah bersembunyi selama ini. Hari ini kau akan mati. Junah, kalahkan dia. Chris, Ayah nggak apa-apa. kau harus menghadapi lawan dengan tenang. Sepertinya keluarga Lingga masih punya trik tersembunyi. Hah? Kami sudah mengalahkan Junah. Cepat bebaskan mereka. Bebaskan mereka? Kapan aku bilang kalau akan membebaskan mereka? Gawat. Dia Zorohebra, Dewa Ninja Juanda. Sio! Gawat. Dia Zorohebra, Dewa Ninja Juanda. Zoro, dia melenyapkan banyak orang. Saking brutalnya, dia melenyapkan puluhan ribu tentara Darus di wilayah perbatasan dengan kekuatannya sendiri. Tapi pada akhirnya, Dewa Pedang yang mengalahkannya. Luka di wajahnya adalah berasal dari pertarungannya melawan Dewa Pedang. Masa lalu itu nggak perlu dibahas lagi. Tapi aku masih belum tahu mana yang lebih indah, teriakanmu atau ratapan para tentara Darwis. Tindakan jahat keluarga Lasim kepada keluarga Lingga pantas dibalas dengan hukuman mati. Sekarang, keluarga Lasim dan Perdana Menteri sudah bekerja sama dengan musuh asing. Yang merupakan kejahatan berat. Aku lebih berkuasa darimu. Kau bisa apa? Ayah, siapa yang lebih kuat? Junah atau Zoro? Mereka gak bisa dibandingkan. Zoro bisa melawan puluhan sosok Junah seorang diri. Aku khawatir cuma Dewa Pedang yang bisa melawannya di dunia ini. Chris nggak akan berdaya. Kecuali Dewa Pedang langsung datang ke sini. Jangan mimpi. Hari ini, aku ingin seluruh keluarga Lingga mati. Chris, kami tahu kau sangat kuat. Tapi Zoro adalah seorang master. Kekuatannya di luar bayangan orang biasa. Kau larilah dulu. Jangan cemaskan kami. Ayah, tenang saja. Ayah, tenang saja. Ayah, ayo cepat. Ayah, ayo cepat. Pak Zoro, lenyapkan dia. Kenapa kau nggak menghunus pedang? Apa kau meremehkanku? Kau itu belum layak. Tampaknya pelajaran yang pernah kuberikan dulu masih belum cukup. Energi pedang ini. Mungkinkah kau? Tommy, pakai saja semua trikmu. Aku akan menghancurkan semuanya sekaligus. Oke, Pak Zoro, tolong lakukan yang terbaik. Lepaskan aku! Aku gak mau mati! Harusnya kau merasa terhormat karena bisa berkorban demi Juanda! Beraninya kau memakai teknik pengorbanan manusia yang terlarang. Chris! Di hadapan Pak Zoro, kalian anggota keluarga Lingga cuma keroco. Hari ini, keluarga Lingga harus musnah. Chris!
Chris, Kau harus ingat, kalau pedang ini adalah harta karun, ada banyak orang di dunia ini yang mengincarnya. Dulu, keluargaku hancur karena hal itu. Kau harus bisa belajar dari kesalahanku. Jangan huluskan pedangmu, kecuali sudah gak ada pilihan lain. Jangan huluskan pedangmu, kecuali sudah gak ada pilihan lain. Ayah! 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 Chris, Zoro terlalu kuat. Kau larilah dulu. Kau adalah petarung yang kuat. Paling enggak, kau bisa kabur tanpa terluka. Orang-orang Darwis semuanya sampah. Kasih sayang antara ayah dengan anak adalah hal yang konyol. Di negara kami, kekuatan adalah segalanya. Tamat sudah, kita semua akan mati hari ini. Apa yang kalian takutkan? Kita keluarga Lingga hidup dan mati bersama. Hidup dan mati bersama! Hidup dan mati bersama! Kalian semua sebaiknya segera bersiap-siap. Tahun depan akan jadi hari perayaan kematian kalian. Tommy, meski aku harus mati, kau akan kuhantui. Menghantuiku? Kau pasti jadi hantu yang seksi. Kebetulan, aku belum pernah tidur dengan hantu yang berwujud wanita cantik. Hah? Kurang ajar. Kau jangan main-main denganku. Adik, bawa ayah pergi. Aku bisa mengulur sedikit waktu. Tuan muda, kau harus bawa Pak Tony pergi. Kami akan menahannya di sini. Itu benar, Tuan Muda. Bawa Pak Tony pergi. Kau adalah harapan keluarga Lingga. Chris, Ayah, kau pergilah dulu. Ayah sudah terluka parah. Hidup ayah nggak lama lagi. ayah, kalian semua sudah melindungiku. Sekarang, giliranku melindungi kalian. Lepaskan mereka. Kau terlalu percaya pada kekuatanmu. Sampai-sampai gak takut mati. Di dunia ini, gak ada yang bisa mengalahkanku. Kecuali Dewa Pedang. Kalau begitu, lenyaplah ke neraka. Apa kau mengenali pedang ini? Pedang kencana. Yai! Dewa Pedang. Ini nggak mungkin. Hebat, Chris. Kau hebat sekali. Dewa Pedang. Ayah, aku dengar Zoro mengatakan kalau Chris itu Dewa Pedang. Putraku adalah Dewa Pedang. Kau mau kabur? Ya! Sekarang, siapa yang bisa melindungimu? Jangan mendekat. Kalau enggak, aku akan melenyapkannya. Aku kasih kau sedikit nasihat. Apa? Lepaskan dia, dan nyawamu akan aku ampuni. Jangan bergerak. Kalau kau mendekat lagi, aku akan melenyapkannya. Memangnya kenapa kalau kau Dewa Pedang? Kau harus tetap patuh padaku. Kalau aku kasih kesempatan buat bunuh diri. Kalau enggak, aku akan lenyapkan Wanda. Dengar, Chris. Jangan khawatirkan aku. Sekarang kau sudah kuat. Asalkan kau tetap hidup, keluarga Lingga pasti bisa bangkit lagi. Saudaraku, ayo mundur. Ampuni aku, ayahku Perdana Menteri. Aku bisa kasih kau uang. Ayah! Ayah, bagaimana lukamu? Aku akan bawa ayah ke dokter. Nggak perlu. Ayah! Pak Tony. Ayah! Ayah!
Leluhur, Dewa Pedang sudah muncul. Kakek, ampuni nyawaku, ampuni aku. Bawakan pedang kencana padaku. Baik. Dewa Pedang. Kau cuma mengalahkan jenderal. Kali ini, kau nggak akan bisa kabur. Pak Karim bilang apa? Aku kurang ajar, aku kurang ajar, aku kurang ajar. Maafkan aku, Pak. Ya sudahlah, kita semua keluarga. Kau nggak perlu seperti ini. Sudah berapa lama kau menetap di sana? Izin menjawab, Pak. 10 tahun. 10 tahun. Sudah sangat lama. Kenapa enggak kau saja yang mati demi Tommy? Seseorang kirim 10.000 pasukan kerajaan untuk mengepung keluarga Lingga dan lenyapkan mereka sampai berkeping-keping. Bawakan pedang kencana padaku. Ayah, jangan berputar-putar. Aku jadi pusing. Chris, kau adalah Dewa Pedang. Itu hal yang baik tapi juga hal yang gawat. Rumornya 30 tahun yang lalu, Dewa Pedang yang lama dilenyapkan oleh seorang master yang mengincar pedangnya. Kalau hal ini sampai bocor keluar, kita akan sulit bertahan. Aku harus bagaimana? Pergilah ke rumah kakekmu di Nandi. Mereka sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan sangat berkuasa. Mereka bisa menyembunyikan kita. Kita dan musuh nggak tahu kondisi satu sama lain. Dan kita bisa menyusun strategi. Ayah, hubungan ayah dengan kakek memburuk selama beberapa dekade. Aku takut kakek nggak akan menyebut kita. Jangan memarahiku. Kalau dia mau memukulku, aku akan menerimanya. Aku sudah banyak berutang pada mereka. Ayah justru akan lega kalau kakek mau menghajarku. Tapi ayah... Keputusan ayah sudah bulat. Chris, Ayah, dulu ayah yang salah. Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin keluarga Lingga. Tapi waktu kita ke rumah kakek, kau nggak boleh menunjukkan identitasmu. Supaya nggak diincar orang lain dan merepotkan keluarga kakek. oke. Aku akan turuti kata ayah. Pak Karim, nggak ada seorang pun di dalam. Cari mereka. Kalau nggak ada di Dongan, cari ke Beru. Mereka mau kabur kemanapun. Aku akan tetap mengejar mereka. Baik, Pedang kencana harus jadi milikku. Bakar tempat ini untukku. bakar! Ayo pergi ke rumah kakek. Dulu ayah sudah melarangmu buat menikah dengan Tony. Tapi kau nggak menurut. Sekarang kita ayah dan anak. Malah harus terpisah. Ayah bahkan nggak sempat bicara baik-baik denganmu. Kakak, kami pasti akan membalaskan dendammu. Tolong berkahi kami dari surga, supaya kami bisa memenangkan peperangan di Naldi. Ayah, kakek, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras supaya dapat peringkat 1 dan menjadi murid Dewa Pedang. Putraku, kalau kau bisa menguasai sedikit saja kekuatan dari Dewa Pedang, maka keluarga Tano akan bisa berkuasa selama ribuan tahun. Ayah, aku pasti akan berjuang supaya bisa jadi murid Dewa Pedang. Waktu aku kembali, aku akan balas dendam Bibi. Ibuku sudah meninggal waktu aku kecil. Bibiku sangat menyayangiku seperti anaknya sendiri. Ini semua salah Tony. Kalau keluarga Lingga gak payah, bibiku gak akan dipermalukan seperti itu. Melapor pada Tuan, ada yang ingin bertemu. Ayah, ini aku. Ayah, aku datang. Diam! Aku bukan ayahmu! Enyahlah! Kami keluarga Tano gak mau menyambutmu. Ayah, aku tahu ayah dendam pada anak menantumu. Silakan kalau ayah mau memukul atau memarahiku. Jangan pura-pura baik di hadapanku. Memukulmu gak ada gunanya. Apa putriku bisa hidup lagi kalau aku menghajarmu?
Kalau putriku bisa hidup kembali, aku pasti akan melenyapkanmu sekarang juga. Harusnya aku nggak menikahkan putriku dengan pecundang sepertimu. Kakek, apa tubuh kakek nggak apa-apa? Cepat pergi dari sini. Apa kau tetap tinggal di sini? Karena mau membuat kakekku marah sampai mati. Ayah, kami benar-benar putus asa. Keluarga Lasim mengejar kami kemana saja. Nyawa aku nggak penting, tapi nyawa anak-anakku beda cerita. Ayah, aku mohon bantuanmu demi kebaikan Sinta. Kau nggak berhak mengungkit kakakku. Kau pikir siapa itu keluarga Lingga? Pada akhirnya, kalian cuma jadi incaran para bajingan itu. Putra dari Karim Tommy sudah kami lenyapkan. Itu mustahil. Pria itu adalah putra kesayangan ayahnya. Dia dilindungi banyak master bela diri. Mana mungkin kalian bisa melenyapkannya? Aku nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya, silakan periksa sendiri. Lantas apa? Kau sudah melenyapkan Tommy, tapi si Karim masih hidup tenang. Kau pikir bisa minta bantuan keluarga Tanu cuma karena sudah melakukan itu? Jangan harap! Ayah, aku nggak berharap dipuji. Kalau ayah marah, lampiaskan saja padaku. Aku nggak minta ampunanmu. Aku cuma ingin ayah merasa lega. Kau memang pandai bicara. Oke, aku akan hukum kau sesuai aturan keluarga. Sinta! Lepaskan aku, bajingan! Ayah! Jangan mendekat. Ayah, Jangan. Ayah memang berutang pada keluarga Tanu. Serta ibu kalian. Kalau waktu itu ayah lebih kompeten, ibu kalian gak akan dipermalukan seperti itu. Dan sampai bunuh diri karena menanggung aib. Ayah harusnya sudah dicambuk sejak lama. Kenapa? Nggak kau saja yang mati? Sinta! Jangan! Sinta! Chris, jangan bersikap nggak sopan. Ayah, dia ini Chris. Chris, cepat sambut kakekmu. Chris menyambut kakek. Chris, kau sudah dewasa. Kakek, jangan terbawa perasaan. Pertandingan nanti akan segera dimulai. Ada banyak yang harus disiapkan. Kalau Dewa Pedang bisa jadi guruku, setelah itu para sampah ini nggak kubutuhkan lagi. Dan aku bisa balaskan dendam Bibi Sinta sendirian. Dewa Pedang. Apanya yang Dewa Pedang? Kalian nggak boleh tinggal di sini. Kecuali bibiku bisa hidup kembali. Wanda menyambut kakek. Bibi? Sinta, kakak, putriku, mirip sekali. Kau dan ibumu sangat mirip. Kakek, ayahku nggak pernah melupakan balas dendam selama puluhan tahun ini. Ayah selalu mengawasi latihan kami setiap hari. Dan ayah sendiri juga nggak berani malas-malasan. Terkadang, ayah berlatih sendiri sampai tengah malam hingga akhirnya kelelahan dan ketiduran di lantai. Di dalam mimpinya, ayah selalu memanggil nama ibu dan ingin membalaskan dendamnya. Ayah, Kakek, tolong izinkan kami tinggal di sini. Kau punya putri yang berbakti. Demi kebaikan Wanda, aku akan mengizinkanmu tinggal di sini. Tapi kau harus ingat, jangan buat masalah. ayah, kami nggak akan buat masalah. Hei, di sini ramai sekali. Hei, di sini ramai sekali. Ada orang yang baru kulihat. Pak Kairo, kenapa kau datang ke sini? Aku dengar keluarga Tanu mau ikut serta di pertandingan Nandi untuk memenangkan slot konferensi pahlawan yang diadakan oleh Dewa Pedang.
Aku juga ingin jadi murid Dewa Pedang. Konferensi pahlawan yang digelar Dewa Pedang. Kenapa bisa aku nggak tahu. Itu urusan keluarga Tanu. Pak Kairo nggak perlu ikut campur. Kalian gak layak. Keluarga Sastro bahkan gagal untuk menjadi murid Dewa Pedang. Kalian keluarga Tanu, jangan ngimpi. Hei, kalau kau meremehkan kami, silakan pergi. Jadi kau nggak perlu iri dengki lagi. Nyahlah dari sini. Kau nggak paham ucapan orang ya? Jadi dinilai dari ucapan kalian. Kalian gak mau undangan pertandingan Nandi ya? Hei? Sebenarnya apa maumu? Tanda tangani perjanjian hidup mati sebelum ikut bertanding. Hidup dan mati tergantung takdir dan gak ada yang bisa mengganggu. Selama keluarga Tanu bisa mengalahkan orang-orangku, itu akan jadi bukti kemampuan kalian. Setelahnya undangan ini akan kuberikan pada kalian. Oke, aku setuju. Hah? Kenapa ada dia di sini? Siapa dia? Si tangan petir dari kota Nandi. Dasar lancang, ini masalah antara keluarga kita. Kenapa kau bawa buronan datang ke sini, ha? Jangan bilang begitu. Berhubung kalian ingin jadi murid Dewa Pedang, orang-orang yang ikut pertandingan Nandi dan konferensi pahlawan gak lebih lemah dari Sandi. Aku datang ke sini buat melatih Harry lebih awal. Omong kosong. Pertandingan Nandi. Syaratnya hanya orang yang usianya di bawah 30 tahun yang bisa ikut. Kau cuma mau menghina keluarga Tanu. Perjanjian resmi sudah disetujui. Sudah nggak ada gunanya menyesal. Bagaimana kalau kalian mengaku kalah saja dan aku nggak akan mempersulit? Kau! Ayah, kita nggak boleh ngaku kalah. Hati-hati. Ayo bertarung! Harry! Pengawal, cepat ke sini. Bantu Harry berdiri. Keluarga Tanu ternyata memang keroco. Chris, biar ayah saja. Ayah sudah lama berutang pada keluarga Tanu. Sekarang ayah merasa lega karena punya kesempatan untuk membantu keluarga Tanu. Kalau Harry butuh undangan itu, ayah akan mendapatkannya. Aku selanjutnya. Ayah, keluarga Tanu beneran dalam kondisi gawat. Bahkan orang asing juga harus membantu. Istriku berasal dari keluarga Tanu. Aku adalah menantu keluarga Tanu. Dia adalah anggota keluarga Tanu. Kau nggak perlu menahan diri. Dasar nggak berguna. Aku membayarmu mahal, bukan buat melihatmu kalah. Luka ayah masih belum sembuh. Serang dia, ayo. Dasar sampah. Cepat berdiri, berdiri. Kau sudah buang-buang uangku. Dasar nggak berguna. Pergi. Sepertinya tinju petir Nandi itu dilakukan oleh orang palsu. Dia benar-benar memanggil Dennis ke sini. Siapa dia? Nandi peringkat ke-6. Tuan, terima kasih atas bantuanmu. Silahkan beraksi.
Kekuatanmu cuma segini. Ya. Putraku, kami mengaku kalah. Kami menyerah. Hei, perjanjian hidup dan mati sudah kita setujui. Kalau berani bertarung, hidup dan mati ditentukan sama takdir. Gak boleh ada yang ikut campur. Ayah, aku masih bisa bertarung. Chris, cepat mundur. Kamu bukan tandingannya. Hati-hati. Apa yang terjadi? Bukannya inti cakra miliknya sudah rusak? Tony, apa inti cakra Chris gak rusak? Jangankan di Nandi, kekuatannya itu masuk jajaran master di 4 benua. Chris bilang, kalau ada pria tua yang menyembuhkan inti cakranya, buat detailnya, aku juga nggak tahu. Mustahil. Bocah ini, dia nggak mungkin sekuat ini. Punya bawahan yang lain? Ayo lanjut. Kalau nggak ada siapapun di sini, aku akan mengambilnya. Di pertandingan Nandi ini, aku mau lihat apakah keluarga Tanu masih bisa tertawa. Nak, jangan pikir bisa melakukan apapun cuma karena punya sedikit kemampuan. Selama kau berani datang ke pertandingan Nandi, aku akan tunjukkan seberapa kuat keluarga Sastro. Pergi dulu. Kakek, aku sudah memenuhi misiku. Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari cucu Kevin Tanu dan pewaris keluarga Tanu. Kenapa khawatir dia nggak punya reputasi? Kakek, apa yang terjadi dengan Dewa Pedang? Chris, beberapa hari lalu, utusan Dewa Pedang muncul di kota Dongan. Lalu Dewa Pedang mengumumkan kepada para pendekar, ikuti pertandingan nanti. Juara 1 di pertandingan nanti bisa berguru pada Dewa Pedang. Sebenarnya, Harry ingin berguru pada Dewa Pedang. Selidiki tujuan utamanya dan balaskan kematian ibumu. Benar, Ayah. Sebenarnya, bela diri Chris gak buruk. Bagaimana kalau kau membiarkannya pergi ke pertandingan nanti? Apa kau percaya dia adalah Dewa Pedang tanpa bukti apapun? Chris, kau masih muda. Kau nggak tahu kalau Dewa Pedang pernah menyelamatkan para pendekar 4 benua. Semua orang mengagumi Dewa Pedang dengan sepenuh hati. Jadi mustahil ada yang pura-pura jadi Dewa Pedang. Nama Dewa Pedang adalah sebuah kehormatan dan juga beban. Kalau dia nggak cukup kuat, kurasa suatu hari nanti dia bisa saja terbunuh. Meski berpura-pura jadi Dewa Pedang. Aku nggak menyangka ternyata Master sangat kuat waktu muda. Ya ampun. Harry benar-benar mau belajar dari Dewa Pedang. Kalau sepupu mau belajar bela diri, bisakah aku mengajarinya? Chris, ikutlah dalam pertandingan dan menangkan tempat pertama. Belajarlah dari Dewa Pedang dan ajari Harry setelah kau pulang. Bukankah Harry adalah keturunan dari pewaris Dewa Pedang? Hah? Sebenarnya, aku adalah Dewa Pedang. Apa? Sebenarnya, aku adalah Dewa Pedang. Apa? Anak ini bicara omong kosong, Ayah. Maafkan aku. Chris, bukannya kami nggak mau percaya padamu, tapi kau belum lahir saat Dewa Pedang terkenal. Nggak apa-apa mengatakan itu di keluarga Tanu, tapi di luar sana itu bisa membawa masalah. Kakek, cucumu akan mengingatnya. Sepupumu biasanya nggak serius. Kau jauh lebih baik dari dia.
Kau akan pergi ke pertandingan Nandi untuknya. Kemari. Apa dia sudah datang ke kuil pedang? Belum. Dewa Pedang yang baru pulang setelah turun dari gunung dan terlibat masalah. Perjalanannya akan penuh halangan. Pergi dan bantu dia. Baik. Chris, ada apa denganmu? Mengungkap identitasmu tanpa bilang padaku. Apa kau tahu? Karim melacak kita di mana saja. Ini juga adalah rumah keluarga Tanu. Kamu bisa kena masalah besar. Ayah, ada yang gak beres dengan pertandingan Nandi. Jadi, mastermu nggak merencanakan ini? Master sudah lama hidup di pengasingan. Sebelum aku turun dari gunung, dia berikan pedangnya dan luluskan aku dari didikannya. Mustahil Master melakukan itu. Maksudmu, Dewa Pedang ini adalah Dewa Pedang yang palsu? Benar, aku nggak pernah merencanakan ini. Sama halnya dengan Master. Pasti ada yang salah dengan ini. Apa maksudmu? Cepat pergi dan temukan kebenarannya. Seperti yang diharapkan ayahku, dia mengerti semua maksudku. Bocah ini mengejek ayahnya. Tapi, ayah khawatir sekali padamu. Dengan kekuatanku, siapa yang berani melawan? Ayah khawatir seseorang akan menemukan identitasmu dan membuat masalah ke keluarga kakek. Keluarga Lingga sudah terlalu banyak berutang pada keluarga Tanu. Selama bertahun-tahun kakek mau membalaskan kematian ibu. Ayah terlalu mengkhawatirkan ini. Kakek akan menganggapmu pecundang. Aku nggak akan bawa pedang kencana ke pertandingan Nandi. Aku khawatir pendekar palsu itu akan mengincar pedang ini. Kau benar-benar sudah dewasa. Tapi, tanpa pedang, kau bisa apa kalau terkena masalah? Orang gunung punya triknya sendiri. Ayah nggak perlu khawatir. Kau yang bertanggung jawab atas pertandingan ini. Dan bertindaklah sesuai keadaan. Tapi, jangan bertindak gegabah. Aku akan mengikuti ajaran ayah. Chris, berhati-hatilah. Dewa Pedang benar-benar membiarkanmu keluar? Kau adalah Dewa Pedang yang baru. Seluruh kuil pedang adalah milikmu. Sebagai pendekar pedang, tentu saja aku mengikuti Dewa Pedang. Sebarkan pengumuman. Kalau aku akan ikut pertandingan Nandi besok. Aku mau lihat Dewa Pedang yang palsu. Siapa dirinya? Baik. Utusan Dewa bilang, besok Dewa Pedang akan datang sendiri ke pertandingan Nandi. Saat waktunya tiba, kau harus berperilaku yang baik. Ayah, kalau keluarga Sastro berhasil naik ke tingkat Dewa Pedang, kemakmuran kita sudah dekat. Pada waktunya, kita bahkan bisa menguasai kota Nandi. Kau harus berhati-hati, supaya nggak menyinggungnya atau membuatnya kesal. Ayah, jangan khawatir. Putramu sudah lama mengagumi Dewa Pedang. Aku pasti menghormatinya dan gak akan berani menyinggungnya. Kalau kau sampai mengacaukan ini, aku sendiri akan patahkan kakimu dan mengusirmu dari keluarga Sastro. Putramu gak akan berani. Bagaimana perkembangan masalah keluarga Tanu? Keluarga Tanu diselamatkan orang asing. Di kota Nandi milikku, orang asing gak boleh bertindak sembarangan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan memberinya pelajaran besok. Pak Karim, sandiwaramu sebagai Dewa Pedang menakjubkan. Dewa Pedang yang asli nggak bisa duduk diam lagi. Chris, kali ini aku akan lihat kemana kau kabur. Sepupu, jangan lupa apa kata kakek. Iya, aku paham. Hari ini semuanya terserah padamu. Apapun yang terjadi, jangan membuat keributan dan protes. Bagus. Kak, aku sudah dewasa. Kenapa kau masih menyentuh kepalaku? Iya, aku paham. Ayo. Tandi, hari ini Dewa Pedang akan datang menemui kita. Jadi, kita harus bersikap yang baik. Baiklah, ini kesempatan yang langka. Aku sudah memberitahu anakku untuk menjaga sikapnya. Kalau Dewa Pedang menyukai keluargamu, kalian akan langsung mencapai kemakmuran. Saat itu tiba, jangan lupakan teman lamamu.
Tentu saja. Bersulang. Kau benar-benar berani datang. Keluarga Tanu tahu Dewa Pedang akan kesini hari ini dan malah mempermalukan diri sendiri. Maaf Pak Kairo, kami datang ke sini karena diundang untuk berpartisipasi. Kenapa kau galak sekali? Keluarga Tanu cuma kebetulan dapat undangan. Kusarankan kalian segera pulang. Jangan mempermalukan diri sendiri. Apa kau yakin mau mengusir kami? Kalau aku pergi, pertandingan ini nggak akan bisa dilanjutkan. Dasar nggak tahu malu. Apa kau tahu pertandingan ini diadakan oleh Dewa Pedang? Berdasarkan ucapanmu, memangnya kau Dewa Pedang? Benar. Kurasa tidak mungkin. Dia itu bukan Dewa Pedang. Membohong. Chris, apalagi yang kau bicarakan? Apa kau tahu itu akan membawa masalah bagi keluarga Tanu? Tenang saja, aku punya cara sendiri. Kurasa kau sudah bosan hidup. Beraninya berpura-pura jadi Dewa Pedang. Bocah ini lancar sekali berpura-pura jadi Dewa Pedang. Hah? Memangnya siapa dirimu? Sampai bisa berpura-pura jadi Dewa Pedang. Dasar nggak tahu diri. Pak Kairo, sebaiknya kau segera mengusirnya supaya nggak menodai nama Dewa Pedang. Tenanglah, jangan takut. Chris, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan saja aku. Ini bukan tempat untuk bicara omong kosong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran mewakili Dewa Pedang. Siapa yang berani? Kau pikir siapa dirimu? Jangan bicara sembarangan di kota Nandi. Kau mau apa? Hadapi aku dulu! Ayo. Pertama-tama singkirkan makhluk ceroboh ini duluan. Sebelum bertindak, pikirkan dulu konsekuensinya. Konsekuensi? Aku mau tahu kira-kira apa konsekuensinya. Itu Suar. Dewa Pedang yang mengirimnya. Ayo cepat. Trik apa yang kau mainkan? Dalam 25 menit, kalau Yuna nggak segera menemuiku, aku akan menghapus gelar utusan Dewa Pedangnya. Beraninya kau menghina Dewa Pedang. Ayo maju. Utusan Dewa Pedang sudah tiba. Kalian lancang sekali. Hormatku untukmu, Nona Yuna. Aku Kairo Sastro dari kota Nandi. Sebuah kehormatan bisa bertemu Nona Yuna. Kau adalah Kairo, kan? Aku akan mengingat namamu. Aku rasa utusan Dewa Pedang sudah mendengar ada yang menyinggung Dewa Pedang, kan? Dia ini sangat lancang. Sampai berani mengaku sebagai Dewa Pedang di depan masyarakat kota Nandi. Ini jelas dosa yang gak bisa diampuni. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu karena kau buta dan berpikiran dangkal. Apa kau tahu siapa dia? Dewa Pedang. Jangan kabur! Kau benar-benar Dewa Pedang? Oh, Nona Yuna, kau mau melindunginya. Sebagai utusan Dewa Pedang, kau sudah mengabaikan kehormatannya. Tunggu sampai aku menemui Dewa Pedang. Aku pasti akan melaporkanmu. Keluarga Sastro, kan? Ya nggak apa-apa kalau mau menghinaku. Tapi kau nggak boleh sekalipun menghina Dewa Pedang. Sebaiknya segera kau minta maaf ke pria ini sekarang juga. Ini mungkin akan membantu keluarga Sastro tetap hidup. Apa maksudmu? Dia bisa menghancurkan keluarga Sastro? Itu benar. Kalau begitu, dia benar-benar adalah Dewa Pedang. Memangnya kenapa? Saat Dewa Pedang terkenal di dunia ini, mungkin dia bahkan belum lahir.
Kau bilang dia adalah dewa pedang. Kau pikir kami bodoh? Hei, yang benar saja. Perkataanmu nggak salah sepenuhnya. Tapi, kau lupa satu hal. Apa? Kau membicarakan dewa pedang yang lama. Sedangkan aku adalah dewa pedang yang baru. Kau nggak punya bukti atas ucapanmu. Kau bilang itu dirimu. Tapi selama ratusan tahun aku nggak pernah dengar Dewa Pedang punya penerus. Iya, itu benar. Dewa Pedang pernah menunjukkan kekuatannya sekali di 4 benua. Tapi dia bukan anak muda sepertimu. Kau nggak bisa berpura-pura. Aku mengasihani ayahmu. Apa maksudmu? Ayahmu bersusah payah untuk menemuiku demi menyelamatkan keluarga Sastro. Tapi semua hancur karena orang bodoh sepertimu. Yuna, kirim seseorang untuk menyuruh Greg datang ke sini sekarang. Kau masih berani berpura-pura jadi Dewa Pedang. Kau benar-benar gak takut mati ya? Apa kau gak menganggap Nandi serius? Bukan begitu, Dewa Pedang, Dewa Pedang. Ada kata pedang di namanya. Kita semua sudah melihat pedang kencana. Katamu, kau adalah Dewa Pedang. Lalu, di mana pedangmu? Chris, di mana pedang kencanamu? Ku tinggalkan di rumah. Bagaimana kalau perang sampai pecah? Mereka gak akan bisa menyakitiku. Kak Greg, putramu benar-benar seorang pemuda yang heroik. Kali ini, kalau kamu bisa mendekati Dewa Pedang, masa depanmu akan sangat cerah. Nanti, tolong bantu keluarga Horan. Bukan masalah besar. Terima kasih Kak Wisnu. Keluarga Sastro coba berusaha sebaik mungkin. Kami mana berani mendekati dewa. Kak Greg terlalu rendah hati. Di kota Nandi, semua tahu keluargamu yang terhormat. Mulai hari ini, keluarga Sastro akan menguasai kota Nandi. Kak Wisnu lucu sekali. Mulai sekarang, kita akan sering bekerja sama. Dan berkembang bersama. Sudah jam segini. Kita harus pergi ke pertandingan Nandi. Dan menyapa Dewa Pedang. Greg Sastro, anakmu luar biasa sekali. Tuanku, apa maksudmu? Dewa Pedang memerintahkanmu segera ke pertandingan Nandi dan menebus semua kesalahanmu. Kalau enggak, keluarga Sastro akan dihancurkan. Kak Greg, apa yang terjadi? Oh, Kak Wisnu, permisi. Aku harus segera ke pertandingan Nandi. Sepertinya keluarga Sastro nggak akan jadi penguasa lagi di kota Nandi. Pak Karim, aku mendapat berita kalau orang dari kuil pedang datang ke pertandingan Nandi. Suruh 3 benua lain untuk segera pergi ke pertandingan Nandi. Siap. Tapi Pak Karim, apa perlu swaspada ini? Apa perlu menyatukan 3 kekuatan benua untuk menghadapi 1 orang? Kekuatan Dewa Pedang jauh dari yang bisa orang bayangkan. Kalau ada yang berani melawannya, orang itu akan mati dengan tragis. Pak Karim yang tidak tercelah, terimalah hormatku. Chris, sekuat apapun dirimu, aku akan lihat seberapa lama kau bisa bertahan dari kepungan 3 benua. Pedang Kencana pasti akan jadi milikku. Dalam 25 menit. Apa maksudnya? Dalam 25 menit, kalau ayahmu Greg belum tiba di sini, keluarga Sastro akan tamat. Dalam 25 menit, kalau ayahmu Greg belum tiba di sini, keluarga Sastro akan tamat. Kau benar-benar orang bodoh yang berani mengaku sebagai Dewa Pedang. Biar ku beritahu, jangan kira kau bisa pergi hidup-hidup dari Nandi hari ini. Iya, Pak Kairo benar. Kalau nggak kusingkirkan, kau pasti akan membawa masalah untuk seluruh kota Nandi. Kamu. Aku akan duduk di sini dan melihat siapa yang bisa membunuhku. Itu adalah kursi milik Dewa Pedang. Cepat Kau turun. benar-benar cari mati rupanya. Kau mana layak duduk di kursi Dewa Pedang? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku bukan Dewa Pedang? Bicara saja kan cukup. Bawakan pedang kencana sebagai buktinya. Dengar, Chris. Sebaiknya kau segera membawakan pedang kencana. Sekarang belum waktunya. Mari tunggu semua orang tiba. Kurasa kau nggak punya pedangnya. Dan cuma mengelur waktu.
Kairo, waktumu nggak banyak lagi. Konyol sekali. Kupikir waktumu juga hampir habis. Siapapun, cepat bunuh dia. Berhenti! Berhenti! Anak bodoh! Ayah, orang itu mengaku sebagai Dewa Pedang dan menghina para keluarga di kota Nandi. Aku baru mau menyuruh pasukan untuk membunuhnya. Mengaku jadi Dewa Pedang? Nona Yuna, apa yang terjadi? Keluarga Sastro itu, keluarga yang berani sekali. Kalian berulang kali menghina dewa dan masih bertanya apa yang terjadi. Bertahun-tahun lalu, aku mendapat kehormatan untuk melihat wajah asli Dewa Pedang. Dia adalah pria tua, bukan anak muda seperti ini. Benar, kami juga bilang begitu. Ayah, ketika kebohongannya terbongkar, dia bilang dia adalah keturunan Dewa Pedang atau semacam penerus Dewa Pedang. Ayah, konyol sekali bukan? Dia ini keras kepala sekali. Kenapa Nona Yuna membelanya? Kurasa utusan Dewa Pedang sudah tertipu pria tampan itu. Dia menggunakan reputasi kuil pedang untuk membantunya sekuat tenaga hari ini. Kalau Dewa Pedang sampai tahu soal ini, kalian berdua dalam masalah. Jangan kurang ajar ke utusan dewa. Ayah, keluarga Sastro buat apa takut ke utusan dewa biasa sepertinya? Lagi pula, apa dia akan tetap jadi utusan dewa setelah perbuatannya hari ini? Orang di atas sana menduduki kursi milik Dewa Pedang. Kalau Dewa Pedang melihat ini, kota Nandi kita pasti akan tamat. Saudaraku, aku nggak akan mempermasalahkanmu yang mengaku sebagai Dewa Pedang. Tapi kau nggak boleh duduk di kursinya. Memangnya, kenapa kalau aku duduk? Memangnya, kenapa kalau aku duduk? Jangan salahkan aku atas tindakanku. Nona Yuna, apa kau mau mati karena dimusuhi seluruh kota Nandi demi menipu itu? Apa kau bilang? Kau yang akan mati! Nona Yuna, jangan hancurkan masa depanmu. Mengakulah sekarang. Dewa Pedang mungkin akan mengampuni nyawamu karena kesetiaanmu padanya selama bertahun-tahun. Kalau kau bersikeras, aku takut nggak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalau begitu kau tidak usah khawatirkan itu. Pikirkan saja dirimu sendiri. Greg, kau sudah menghina Dewa Pedang dan aku berulang kali. Sepertinya, keluarga Sastro minta dilenyapkan dari kota Nandi. Masih berpura-pura jadi Dewa Pedang. Kau terus bilang kalau kau adalah Dewa Pedang. Lalu di mana pedang kencana? Kau harus menunjukkan buktinya. Kalau nggak bisa, kau nggak akan bisa selamat dari kota Nandi. Sekarang, semua keluarga di Nandi sudah berkumpul. Aku akan menunjukkannya. Masih berbohong rupanya. Pedang, datanglah. Di mana pedangnya? Di mana pedangmu? Pedangnya sudah datang. Pedangnya sudah datang. Itu adalah pedang kencana. Kau adalah Dewa Pedang. Ini mustahil. Mustahil. Mana mungkin dia adalah Dewa Pedang? Dia cuma pria biasa dari keluarga Tano. Mana mungkin dia adalah Dewa Pedang? Dasar bandel. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Dewa Pedang. Cepat berlutut. Dewa Pedang, keluarga Sastro sudah gegabah. Tolong lepaskan kami. Ampuni nyawa kami. Barusan, keluarga Sastro nggak mau membiarkanku pergi hidup-hidup. Dewa Pedang, kau masih sangat muda. Pengetahuan kami terbatas dan kami nggak menyangka ada orang sehebat dan sekuat dirimu di dunia ini. Jadi apa kau
menyalahkanku. Aku mana berani. Ini semua karena asuhanku yang buruk. Sampai anakku menyinggungmu. Ayo bodoh, cepat membongkok. Minta maaf pada Dewa Pedang. Dewa Pedang, benar, itu benar. Ini salah orang rendahan sepertiku. Tolong lepaskan hamba. Ampuni nyawa hamba. Dewa Pedang, apa kau punya perintah lain? Kalau nggak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Ayo, beri anak ini pelajaran. Berhenti! Berhenti! Dewa Pedang, tolong lepaskan kami. Ampuni nyawa kami. Meski keluarga Sastro sudah berulang kali menyinggungku, kalian gak pantas dihukum mati. Oh, terima kasih, Dewa Pedang. Terima kasih, Dewa Pedang. Terima kasih. Terima kasih. Dewa Pedang, mulai sekarang, keluarga Sastro akan mengikutimu. Mau mendaki Gunung Bilah atau melompat ke minyak panas, kami janji nggak akan protes. Nggak perlu berlebihan. Aku cuma mau kau hadir di konferensi pahlawan dan menuruti perintahku. Konferensi pahlawan, bukannya kau yang mengadakan itu? Bukan aku, tapi seseorang yang berpura-pura jadi Dewa Pedang. Apa? Berani-beraninya, tuanku. Aku akan membunuhnya untukmu. Aku punya cara sendiri, jangan sampai mengacau. Baik, siap. Dewa, bagaimana bisa kami membantumu? Ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Silakan beri perintah, Dewa Pedang. Kami akan mengikuti perintahmu. Sebentar lagi, 3 benua lain akan berkumpul di sini, dan aku butuh kalian menjaga rahasia kalau aku adalah Dewa Pedang. Apa maksudmu, Tuhan? Kalau kalian bisa bersabar dan melakukan ini dengan baik, aku akan bergabung dengan kota Nandi dan memilih 10 orang untuk jadi murid pribadiku. Kami akan menuruti perintahmu. Baik, Tuan. Mereka di sini. Konferensi pahlawan belum dimulai. Dan kalian datang tanpa diundang. Apa kalian meremehkan kota Nandi? Aku datang kemari atas perintah Dewa Pedang. Dewa Pedang menyuruh 4 benua untuk segera berkumpul di sini dan mengadakan konferensi pahlawan. Pihak yang kalah menyerahlah di konferensi pahlawan. Sulis, bukannya kau terlalu sombong? Aku adalah bagian dari 3 benua yang mengikuti perintah Dewa Pedang. Kesampingkan dulu dendam pribadimu. Hari ini kami berkumpul untuk merebut kota Nandimu. Kalian masyarakat Nandi lebih baik cari cara menyelamatkan diri. Kalian benar-benar gak tahu malu. 4 benua sudah ratusan tahun berkonflik. Sekarang sudah waktunya menyelesaikan semua. Kebetulan sekali Dewa Pedang mengadakan konferensi pahlawan. Kita bisa memanfaatkan ini untuk menentukan pihak yang berkuasa dan yang lemah. Mungkinkah orang Nandi takut? Kau sombong sekali. Kau benar-benar meremehkan orang Nandi. Nandi kami nggak akan pernah takut padamu. Memangnya siapa kau? Sampai berani menantangku. Menghina Nandi. Kau cari mati. Sulis, dia sudah kalah. Tapi kau nggak akan melepaskannya. Apa? Kau mau melenyapkannya? Dasar sekumpulan sampah. Kau! Apa di Nandi nggak ada yang bisa bertarung? Kau... Beraninya kau memandangku dari atas, ha? Dia sekutu kami. Dia adalah pemimpin kami. Pemimpin? Bocah semuda ini kalian jadikan pemimpin? Turunlah, bocah. Aku akan mengajarimu beberapa trik. Bocah, kau akan lenyap. Jangan basa-basi. Serang aku duluan.
Seluruh rakyat kota Nandi menaruh harapannya pada pemuda sepertimu. Konyol sekali. Hentikan omong kosongmu. Serang aku duluan. Kau akan lenyap, bocah. Sulis memang layak jadi master ketiga di Dongan. Seni bela dirinya mengerikan. Dewa Pedang ini masih sangat muda. Sulis sudah terkenal cukup lama. Apa dia bisa mengalahkannya? Kalau begitu, kita harus bergerak juga. Apa sepupu akan baik-baik saja? Mereka bukan tandingan adikku. Ayah, apa kita sebaiknya membantunya? Kita baru mengenal Dewa Pedang hari ini. Jadi ini kesempatan terbaik buat unjuk diri. Nggak perlu. Kalau dia benar-benar Dewa Pedang, 3 orang ini bukanlah tandingannya. Kalau turun ke sana, kita malah akan merepotkannya. Apa ada penantang lain? Ayo maju. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Dia adalah Dewa Pedang. Ini nggak mungkin. Kita ini sudah diutus sama Dewa Pedang. Mana mungkin? Dewa Pedang yang dewasa itu ternyata palsu. Meski orang lain mau meniru, mereka tetap nggak bisa meniru energi pedangnya. Ini. Kenapa kalian nggak bilang terima kasih pada Dewa Pedang yang baik hati? Kalau dia nggak berbelas kasih, kita semua pasti sudah mati sejak lama. Terima kasih atas ampunan Dewa Pedang. Tolong maafkan kami yang sudah kurang ajar. Ayah, lihat. Kau juga sudah ditipu. Jadi nggak perlu dipikirkan. Kau sudah lama menonton. Cepat keluar. Karim, sekarang kau sudah di sini. Jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Itu dia. Dia yang pura-pura jadi kau. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku melakukan semua ini buat memancingmu keluar. Sekarang kau sudah di sini. Dan aku nggak akan membiarkanmu kabur. Mana mungkin aku datang tanpa persiapan. Gawat. Ayah. Teknik pengorbanan manusia. Aku penasaran kenapa Zoro, yang orang Juanda bisa tahu teknik ini. Ternyata kau yang mengajarinya. Grace, terima kasih untukmu. Kalau kau nggak menghunuskan pedang dan memberitahu dunia bahwa Dewa Pedang sudah muncul, aku nggak akan bisa memanfaatkan namamu buat menarik orang dari 4 benua. Ternyata kau benar-benar peduli pada putra kecilmu. Tommy itu cuma produk sampingan dari hal yang sebenarnya aku inginkan, yakni itu. Benar juga. Mana mungkin pria sepertimu merasa bersalah pada putra kecilmu. Kau mau pedangku. Aku mau nyawamu. Ini pertukaran yang adil. Kakak,
Bawa orang-orang menjauh dari sini, atau aku nggak bisa bertarung sekuat tenaga. Ingat, Chris. Hati-hati. Ayo kita pergi. Karim, bersiaplah. Kematianmu akan penuh siksaan. Kau pikir bisa melawan kekuatan dari 4 benua dengan teknik pedang dewamu itu? Jangan mimpi. Chris, Ayah, ada apa? nggak apa-apa. Ayah tiba-tiba merasa nggak nyaman. Ayah juga nggak tahu bagaimana keadaan Chris sekarang. Izin melapor Pak Yosua, ada surat rahasia. Karim sudah muncul. Karim? Akhirnya dia muncul. Karim memanfaatkan nama besar Dewa Pedang untuk mengumpulkan para master buat menyerap energi para master itu. Sekarang dia nggak terkalahkan. Ayah, aku harus bantu Chris. Jangan. Kenapa? Tindakanmu itu cuma akan merepotkan Chris. Dulu, kita membenci Chris karena sering merepotkan kita. Tapi sekarang justru kita yang merepotkan dia. Chris, Ya! Ini nggak mungkin. Aku sudah pakai teknik pengorbanan manusia untuk menyerap energimu. Kenapa kau masih punya energi? Bagaimana kalau ku bilang, aku nggak punya inti cakra? kau itu cuma sampah dengan inti cakra yang sudah rusak. Mustahil. Kalau nggak punya inti cakra, kau nggak akan sekuat ini. Ilmumu yang terlalu dangkal. Menjadi Dewa Pedang nggak semudah yang kau kira. Aku sudah berlatih selama 8 tahun. Demi hari ini. Master, awas! Kalau nggak ada kau, ibuku nggak akan mati mengenaskan. Ayolah cantik. Tony, istrimu sangat cantik. Ibu! 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 Cinta! Ini semua gara-gara kau. Ini semua gara-gara kau.
Kau sangat beruntung. Siapa? Siapa kau? Cepat keluar! Siapa? Siapa kau? Cepat keluar! Anak muda, bukan begitu caranya menggunakan pedang. Siapa kau? Kau mau membalaskan kematian Karim? Kalau dia lebih kompeten lagi, aku nggak perlu sampai turun tangan. Kau tahu. Kau mau apa? Pedang kencana ini kau dapatkan dari mana? Ini pemberian masterku. 30 tahun lalu, aku sampai membantai seluruh keluarga Jason. Sayangnya, pria tua itu berhasil kabur. Pedang kencana ini sudah menghilang selama 30 tahun. Hari ini, aku akan mendapatkan benda yang kudambakan. Apa yang mau kau lakukan? Bocah, serahkan pedang kencana itu. Dan kau akan kubiarkan pergi hidup-hidup. Jangan mimpi! Kau sama keras kepalanya dengan mastermu. Aku akan mengirimmu ke neraka. Bergeraklah! Ayo bergerak! Kenapa? Kenapa aku gak bisa bergerak? Anak muda, kau gak perlu melawan. Kita ada di tingkatan yang berbeda. Wawan, jangan pikir kau bisa menyakiti muridku. Chris, kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Wawan, lama nggak berjumpa. Jason, aku kira kau sudah mati. Kalau kau mati nanti, aku tetap akan menang. 30 tahun yang lalu, aku gagal melenyapkanmu dan merebut pedang kencana. Tapi rasa dari putrimu, aku benar-benar Kau suka. cari mati? Ya. 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 Master, Master. Kita sudah lama nggak bertemu, tapi teknikmu nggak berkembang. Kau nggak bisa mengalahkanku pakai dua teknik itu. Dunia ini milikku. Dia banyak berkembang selama beberapa tahun terakhir. Sepertinya hari ini akan lumayan sulit. Master, kenapa kau nggak pulang saja? Serahkan sisanya padaku. Chris, musuh yang kau hadapi sekarang juga merupakan musuhku. Kau sudah menunggu 8 tahun untuk hari ini. Dan aku sudah menunggu selama 30 tahun. Tapi, Chris, apa kau masih ingat ucapanku soal pedang itu? Master bilang apa? Jangan, Master bisa mati. Apa salahnya kau mau balas dendam demi keluargaku? Master, kau 30 tahun. Harusnya aku lakukan ini sejak 30 tahun lalu. Master. Jangan bicara lagi. Tekadku sudah bulat, Chris. Hunuskan pedangmu. Chris, hunuskan pedangmu. Master. Master! Ya!
Master, kenapa ayah nggak menjengukku? Ayahmu ini punya urusan yang harus dikerjakan. Oh iya, Master. Kau sangat hebat. Tapi kenapa mengabdi pada keluargaku jadi penjaga? Tempat ini dulunya adalah rumahku. Keluargamu di mana? Mereka sudah tiada. Master, aku akan berbakti padamu. Jadi Master harus panjang umur. Baiklah, Chris. Mulai sekarang aku akan bergantung padamu. Oh iya, Master. Siapa namamu? Aku harus memahatnya di batu nisanmu nanti. Aku? Namaku adalah Jason Ginting. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Bagus. Syukurlah. Chris, ayah bangga padamu. Ayah, Tapi, jangan terlalu berbangga diri. Kau belum memenuhi syarat untuk jadi putraku. Ayahmu benar. Kau juga belum layak buat jadi cucuku. tapi sekarang aku sudah nggak terkalahkan. Apalagi yang masih membuat kalian nggak puas? Ayah masih belum punya cucu. Hah? Hei, ayahmu sudah tua, kakekmu juga sudah tua. Satu-satunya keinginanku sekarang bisa segera melihat cicitku. Lihat, kau sudah buat kakekmu marah. Ikut ayah sekarang. Ayah mau apa? Membawamu ke kencan buta. Aku nggak mau. Anak Hei, nakal. berhenti! Jangan kabur, anak nakal. Dasar anak nakal. Aduh, sakit. Kau membuat ayahmu kelelahan. Aduh ayah, aku sudah ikut puluhan kencan buta bulan ini. Tolong kasih aku istirahat. Ini terakhir kalinya. Ayah janji ini yang terakhir. Ayah sudah bilang begitu selama beberapa kali. Kau menghitungnya. Ayah nggak bohong. Ini terakhir kalinya buat tahun ini. Memangnya umurku berapa? Ayah terlalu panik. Lagi pula, aku baru saja membalaskan dendam ibu. Aku masih ingin berduka untuknya. Ibumu sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Kalau ibumu masih hidup dan tahu kau belum menikah, kau pasti akan dipukul. Aku nggak peduli. Orang bilang anak bungsu yang paling dimanja. Tapi aku nggak dimanja. Sama sekali. Malah dimarahi setiap hari. Putraku yang berbakti. Kalau kali ini kau nggak suka, ayah janji nggak akan memaksamu lagi, oke? Oke, kita ketemu lagi nanti. Ini terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Diam di sini dan jangan kabur. Dia akan segera datang. Oke. Kalian berdua silakan mengobrol. Nona, silakan duduk. Kau yang bernama Chris? Iya, aku Chris. Aku adalah Yolanda. Duduklah. Kita cuma berdua di sini. Jadi aku langsung ke intinya saja. Keluargaku yang menyuruhku buat ikut kencan buta ini. Aku juga bisa lihat kalau kau dipaksa sama keluargamu. Berhubung kita berdua sama-sama dipaksa, bagaimana kalau kita mengobrol di sini? Terus bilang pada keluarga kita kalau kita sudah berusaha yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kau gadis yang sangat ceria. Aku sudah belajar seni bela diri sejak kecil. Sikapmu yang tegas membuatku bisa santai. Pedangmu itu terlihat familiar. Ini cuma pedang biasa. Kau mungkin salah ingat. Itu adalah lukisan kakek buyutku. Waktu masih kecil aku sering lihat waktu sedang lelah dan bosan berlatih. Ada yang lain di buku itu? Semuanya cuma lukisan pemandangan. Dan gak ada yang spesial. Terkadang aku dengar cerita dari ayah. Kalau kakek buyutku adalah pria yang sangat kuat. Tapi dia malah menyinggung orang yang punya jabatan penting. 30 tahun yang lalu, keluargaku kena masalah. Waktu itu usia ayahku baru beberapa tahun. Dia melarikan diri dari kota Dongan ke kota Nandi. Siapa nama kakek buyutmu? Namanya Jason Ginting. Master. Chris, kenapa kau menangis? Dendamku sudah terbalaskan. Harusnya kau bahagia karena sudah memenuhi keinginanmu. Tapi
Setelah aku meninggal, kuburlah aku di bukit belakang pondok. Dulunya, tempat itu adalah rumahku. Sekarang sudah waktunya aku menghabiskan waktu bersama putriku. Master. 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 Master.